Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil mini riset kami yang berjudul Dumping Produk Makanan Ringan dari Filipina. Dan untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu definisi dumping produk makanan ringan dari Filipina. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah dumping. Dan dumping di sini adalah kebijakan perdagangan internasional di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah. Praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi harga yang merugikan produsen lokal di negara tujuan. Dalam konteks makanan ringan dari Filipina, dumping dapat dilakukan dengan menghabiskan stok produk atau untuk meraih keuntungan cepat dari penjualan yang seharusnya ditahan sebagai investasi. Praktik dumping seringkali menyebabkan persaingan tidak sehat bagi produsen lokal di negara tujuan, yang dapat berujung pada kerugian ekonomi bagi mereka. Meskipun dumping dianggap ilegal oleh banyak negara, organisasi seperti World Organization atau WTO mengizinkan beberapa bentuk praktik ini selama tidak melanggar aturan tertentu. Negara-negara biasanya menerapkan regulasi seperti pembatasan kuota dan tarif untuk melindungi industri lokal dari dampak negatif dumping. Dengan demikian, dumping produk makanan ringan dari Filipina dapat memiliki efek signifikan baik pada pasar lokal maupun pada hubungan perdagangan internasional, tergantung pada bagaimana praktik ini dikelola dan diatur oleh negara-negara terkait. Sebagai bentuk perlindungan atas praktik dumping dikenal suatu istilah tindakan anti-dumping. Tindakan anti-dumping di sini adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap barang dumping. Bea masuk anti-dumping merupakan salah satu bea masuk tambahan. Indonesia telah menerapkan bea masuk anti-dumping untuk beberapa produk, termasuk pisang Cavendish dari Filipina, sebagai respons terhadap temuan bahwa impor tersebut menyebabkan kerugian bagi industri lokal. Penggunaan bea ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK-010/2006 yang menetapkan tindakan terhadap barang-barang yang diimpor secara dumping. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, tanpa salam kembali, saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri yang pertama, yaitu membentuk sistem persamaan linier pada kasus dumping produk makanan ringan dari Filipina di Indonesia, yaitu menggunakan dua kurva, yaitu kurva permintaan dan juga penawaran, di mana kedua kurva tersebut sama-sama memiliki P, harga, dan juga Q, yaitu jumlah permintaan dan juga penawaran. Jadi, proses ini bertujuan membentuk sistem persamaan linier dari dua kurva, yaitu kurva permintaan dan juga kurva penawaran, dengan menggunakan data berupa P sebagai harga dan Q sebagai kuantitas atau jumlah barang. Pada kasus dumping produk makanan ringan dari Filipina di Indonesia, kurva permintaan di atas menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan konsumen, yaitu Q pada harga tersebut. Dalam ekonomi, kurva permintaan umumnya memiliki kemiringan negatif. Artinya, jika harga meningkat, jumlah permintaan cenderung menurun. Sedangkan pada kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen harga tersebut. Dalam ekonomi, kurva penawaran biasanya memiliki kemiringan positif, artinya jika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Analisa data memastikan keseimbangan antara persediaan dan permintaan barang pada titik equilibrium. Keseimbangan antara persediaan dan permintaan barang atau titik equilibrium terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Penting untuk menjaga keseimbangan ini agar harga tetap stabil dan menghindari surplus atau shortage.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mencapai keseimbangan. 1. Analisis permintaan dan penawaran. Memahami bagaimana perubahan harga memengaruhi kuantitas permintaan dan penawaran. 2. Penyesuaian harga. Jika terjadi surplus, penawaran lebih banyak daripada permintaan, produsen akan menurunkan harga untuk meningkatkan permintaan. Sebaliknya, jika terjadi shortage, harga akan naik untuk mengaruhi permintaan. 3. Monitoring pasar. Secara aktif memantau perubahan dalam preferensi konsumen dan biaya produksi yang dapat memengaruhi keseimbangan. Berikut adalah fungsi keseimbangan pasar. 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga barang naik, permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan meningkat. Hubungan ini bersifat berbanding terbalik. Untuk mencapai keseimbangan pasar, persaingan antara produsen dan konsumen penting agar harga dan jumlah barang yang diminta sesuai dengan jumlah yang ditawarkan, menciptakan titik keseimbangan. 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Terdapat beberapa faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi dinamika pasar dan kebijakan perdagangan antara negara-negara yang terlibat, antara lain. 1. Kebijakan perdagangan internasional. Kesepakatan internasional seperti WTO, AFTA, dan APEC dapat mengaruhi tarif dan biaya masuk yang dikenakan pada produk impor. Kebijakan ini terdapat mengatur bagaimana produk makanan ringan dan Filipina dan dapat bersaing di pasar Indonesia. 2. Regulasi proteksionis. Pengenaan biaya masuk anti-dumping atau spesial safeguard oleh pemerintah Filipina dan Indonesia merupakan langkah proteksionis untuk melindungi industri lokal. 3. Dinamika permintaan pasar. Perubahan preferensi konsumen dan tren pasar juga berperan penting. Jika konsumen lebih memilih produk lokal atau produk dari negara lain. 4. Kondisi ekonomi global. Faktor-faktor seperti resesi ekonomi, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan dalam kebijakan moneter di negara mitra dapat mengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi. 5. Persaingan dari produk lokal. Ketersediaan dan harga produk makanan ringan lokal juga menjadi faktor penting. Jika produk lokal lebih kompetitif dalam hal harga atau kualitas, maka hal ini dapat menggeser keseimbangan permintaan dan penawaran. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Batasan dari Special Safeguard atau SPL dalam menentukan titik keseimbangan pada dumping produk makanan ringan dari Filipina ke Indonesia melibatkan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Berikut adalah beberapa batasan Special Safeguard dalam menentukan titik equilibrium sebagai berikut. Yang pertama, kriteria bukti dumping. SPL hanya dapat diterapkan jika terdapat bukti yang kuat bahwa dumping terjadi, yaitu ketika harga produk di pasar internasional lebih rendah daripada harga domestik. Ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa kerugian signifikan bagi industri lokal dapat dibuktikan. Yang kedua, prosedur penegakan. Penerapan SPL harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
termasuk memberikan kesempatan kepada negara pengekspor untuk memberikan tanggapan sebelum tindakan diambil. Ini penting untuk menjaga keadilan dalam proses perdagangan. Yang ketiga, evaluasi berkala. SPL bersifat sementara dan harus dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah kondisi pasar telah berubah. Jika ada bukti baru atau perubahan signifikan dalam situasi pasar, tindakan tersebut dapat diperbarui atau dicabut. Yang keempat, dampak pada hubungan perdagangan. Penerapan SPL dapat mempengaruhi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Filipina. Tindakan ini dapat memicu respon dari Filipina yang mungkin juga akan memberlakukan kebijakan serupa terhadap produk Indonesia sehingga menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral. Yang kelima, kepatuhan terhadap perjanjian internasional. SPL harus sejalan dengan perjanjian perdagangan internasional, termasuk perjanjian di tingkat ASEAN yang mengatur tarif dan hambatan perdagangan antar negara anggota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan tindakan melanggar komitmen internasional yang telah disepakati. Sekian dari saya presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.